Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya di sini berdiri sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai hukum Gauss untuk bola berongga. Di sini kami akan menjelaskan pengertian hukum Gauss dan mengerjakan soal-soal yang telah diberikan sebagai bentuk pemenuhan syarat mata kuliah listrik magnet yang diampu oleh Ibu Dr. Zahra Hirayani, SSI, MSI. Hukum Gauss sendiri itu berbunyi flux listrik total yang melewati sembarang permukaan tertutup sebanding dengan muatan listrik total yang berada di dalam permukaan tersebut. Nah, hal itu menyebabkan jumlah garis medan yang melewati permukaan sebanding dengan muatan yang berada di permukaannya. Nah, sebelum kita membahas ke pembahasan soal, di sini saya akan memberikan sedikit istilah terlebih dahulu akan digunakan ke depannya, yaitu yang pertama ada arah medan positif, di mana arah medan positif ini arahnya dia meninggalkan atau menjauhi muatan. Lalu yang kedua ada arah medan negatif, di mana arah medan ini dia mendekati muatan. Lalu ada permukaan tertutup itu nanti bangunnya itu tertutup di segala bidangnya, jadi seperti contohnya bola atau kerucut atau tabung tertutup. Lalu ada permukaan terbuka, di mana ada sisi yang dia tidak tertutup gitu, seperti setengah bola atau kerucut tanpa alas atau tabung tanpa tutup atas dan alas. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen pengampu kita, di mana soal tersebut bola berongga memiliki rapat muatan permukaan tok. Dengan hukum Gauss tentukan A. Medan listrik di dalam bola di mana ER lebih kecil dari R. Lalu B. Medan listrik di luar bola di mana ER lebih besar dari R. Dari soal kita ketahui bahwa bola berongga tersebut mempunyai jari-jari sebesar R besar dan juga mempunyai muatan bernilai positif. Nah, lalu kita mengerjakan terlebih dahulu yang A, di mana medan listrik tersebut di dalam bola. Seperti yang disebutkan bahwa tadi permukaan tok tersebut berada di luar, otomatis di dalam si bola berongga itu tidak ada medan listrik. Lalu karena tok tadi bernilai positif, maka arah medan listriknya itu keluar, sehingga menyebabkan di dalam bola berongga tadi ini tidak ada medan listrik. Jika ditulis dalam persamaan matematis, didapatkan integral tertutup E dA sama dengan Q n plus bar epsilon 0. Q n plus ini tadi karena di dalamnya bernilai 0 yang disebabkan oleh arah toknya yang positif, maka dia bernilai 0 per epsilon 0 sama dengan 0. Oke, baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal untuk soal B, di mana medan listrik di luar bola, di mana jarak medan di titik R lebih besar dari jari-jari. Nah, sebelum ke perhitungan matematis, kita akan membahas dulu nih konsep soalnya itu kayak gimana. Nah, konsep soalnya sendiri itu kita di sini akan menggambar lingkaran. Kita di sini karena dia bola berongga, pasti kan alas permukaan itu lingkaran. Nah, kita di sini mempunyai beberapa bagian. Di sini itu yang pertama, karena dia berada di luar bola, makanya kita harus mempunyai titik sampel untuk mengujinya itu di luar permukaan bola. Kita taruh di sini, ini merupakan titik sampel. Lalu selanjutnya ada jari-jari. Jari-jari itu merupakan jarak antara titik pusat ke permukaan. Nah, terus kan tadi udah ada titik sampel, berarti ada juga jarak dari titik pusat ke titik sampel. Kita punya R kecil, lalu jarak dari permukaan ke titik sampel kita punya N. Nah, karena kita di luar bola, otomatis R kecil ini akan lebih besar daripada jari-jari lingkaran tadi. Nah, baik, kita akan masuki ke perhitungan matematisnya, di mana integral tertutup dari luas permukaan A, E, dA sama dengan Q n plus per epsilon 0. Nah, sebelumnya kenapa saya menggunakan luas permukaan? Kan seharusnya menggunakan volume. Kenapa menggunakan luas permukaan? Karena di sini soalnya itu adalah bola berongga, di mana bola berongga tersebut dalamnya itu kosong alias tidak mempunyai volume. Makanya kita menggunakan luas permukaan. Oke, next. Integral tertutup luas permukaan E, dA sama dengan Q n plus per epsilon 0. Oke, selanjutnya integral tertutup dari luas permukaan E searah M dan dA searah R sama dengan integral E dA per epsilon 0. Nah, mengapa menjadi demikian? Seperti yang saya sudah sebutkan tadi di awal, bahwa jumlah garis medan yang melewati permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang berada di permukaannya. Nah, karena sebanding, maka kalau misal yang sebelah kiri itu berada di luar lingkaran searah R, kalau yang misalnya kanan ini berada di dalam. Jadi nanti akan ada perbedaan penulisan di komponen R-nya. Oke, kita lanjutkan. Kita keluarkan dari integralnya integral tertutup dari dA. Kita vektor kumpulkan, jadi searah N dan R sama dengan
To per epsilon 0 integral dari dA. Nah, kenapa ini to? Karena muatan yang berada di soal itu merupakan to ya. Seperti yang di soal itu to, maka muatannya yang kita ubah menjadi to per epsilon 0. Nah, terus ini integral dA-nya kita turun lagi. Oke, selanjutnya kan tadi ada dA nih, dA luas permukaan. Nah, karena luas permukaan yang merupakan lingkaran, maka dA ini kita tulis menjadi 4pi r kuadrat. Nah, tadi kan kali 4pi r kuadrat, ini arahnya kita satukan karena dia merupakan vektor, sama dengan to per epsilon 0 dikali 4pi r kuadrat. Nah, ini kan sama-sama 4pi r kuadrat, tetapi ada yang bedanya nih. Ada r-nya kalau yang ini r kecil karena dia merupakan yang di luar, kalau ini r besar karena dia merupakan yang di dalam. Karena dia sebanding, maka kita tulisannya r-nya berbeda gitu. Yang satunya r yang ini, yang satunya r yang ini. Oke. Selanjutnya nih, dikali 4pi r kuadrat r dikali r. Nah, kenapa r kali r? Karena dia merupakan arah nih, jadi sama-sama aja. Kayak misalkan nih r sama n gitu, r sama n kok karena searah, maka dia sama kayak misalkan n sama dengan n, r sama dengan r kali r sama dengan 1, sama dengan to 4pi r kuadrat per epsilon 0. Oke, untuk selanjutnya kita pilih ruas nih, sama dengan to dikali 4pi r kuadrat per epsilon 0 dikali 1 per 4pi r kuadrat. Nah, kenapa 1 per 4pi r kuadrat? Ini tuh berasal dari sini. Itu kan harusnya epsilon 0 per 4pi r kuadrat. Biar memudahkan dalam proses perhitungan, maka kita ubah jadi 1 per 4pi r kuadrat. Lalu kita coret 4pi-nya. Lalu didapatkan medan listrik di luar bola atau searah R sama dengan to r kuadrat per epsilon 0 r kuadrat searah R. Jadi diketahui bahwa medan listrik di luar bola searah R itu sama dengan to r kuadrat per epsilon 0 r kuadrat searah R. Nah, mungkin dicukupkan sekian pembahasan dari kelompok 1 mengenai materi listrik magnet dan pengerjaan soal yang telah diberikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kita terkait materi tersebut dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.